Oke, kembali lagi bersama saya Freddy Setiawan dalam sesi Wisdom Sharing hari ini. Saya akan membahas rituals for growing self-leadership yang saya dapatkan ketika saya membaca buku The Monk Who Sold His Ferrari by Mr. Robin Sharma. Jadi beliau menyebutkan beberapa ritual yang saya rasakan bermanfaat untuk pribadi saya sehingga saya sangat ingin men-sharingkan juga kepada teman-teman. Ritual yang pertama itu namanya ritual of solitude. Jadi bahasa solitude itu lebih kepada keheningan, lebih kepada waktu di mana kita merefleksikan diri kita, atau mungkin banyak orang sebutnya sebagai waktu untuk meditasi, ya. A period of peace kurang lebih sekitar 15 menit paling sedikit atau 50 menit to get to know ourselves, ya. Seringkali kita lupa berbicara dengan diri kita, bahwa apa sih yang kita mau cari dalam hidup ini, hal-hal apa sih yang kita mau lakukan, dan itu kita perlu selidiki dan kita memerlukan waktu untuk berbicara, get intimate with ourselves, yaitu kita sebut ritual yang pertama, ritual of solitude. Yang kedua ada namanya ritual of physicality. Jadi kalau kita ngomong physicality tentunya berhubungan dengan exercise your body. Ya, sekarang lagi tren yang namanya 10,000 steps. Jadi banyak sekali challenge kita untuk setiap hari berolahraga minimal bergerak 10.000 langkah. Atau bisa juga kita menyempatkan diri untuk minimal sekarang ada cycling, ada juga running, ya, hiking. Tentunya hal ini menunjang kita untuk stay fit, ya, atau bahasa Robin Sharma itu sering bilang hack into age, ya. Jadi pastikan waktu kita sudah nanti makin berumur tapi badan kita itu tetap muda, ya, karena kita nggak mau kitanya orang yang sukses tapi kita sakit-sakitan. Itu hal yang terakhir yang kita inginkan. Yang ketiga adalah ritual of nourishment. Jadi kalau ritual of nourishment itu hubungannya sama go diet, eat healthy food, salad, vegetables, hal-hal seperti itu. Ya, tentunya hal ini mendukung dengan ritual of physicality juga supaya kita nggak obese, nggak kegemukan, kita bisa tetap confident dengan diri kita, dan tentunya hidup lebih panjang, gitu ya. Oke, yang keempat, ritual of abundant knowledge. Jadi kalau kita ngomong ritual of abundant knowledge, ini adalah hal-hal yang mungkin seringkali banyak orang miss. Ya, yaitu adalah haus akan ilmu, ya. Banyak orang sekarang terlalu hektik, terlalu sibuk dengan kegiatannya, mereka lupa untuk berhenti sebentar dan belajar. Setidaknya 20-30 menit every day kita seharusnya membaca buku, podcasting, belajar online, segala sesuatu atau hal-hal yang bisa kita dapatkan yang membangun diri kita, ya. Tapi kalau informasi yang saya dapatkan, it's good to be a 60-minute student every day. Jadi artinya kita meluangkan kurang lebih 1 jam setiap harinya untuk membaca buku, belajar hal-hal seperti yang saya sebutkan barusan. Yang kelima itu ritual of personal reflection, yaitu introspeksi diri. Ya, ini bisa juga dilakukan di saat hening, di saat meditasi. Tapi yang terpenting adalah kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan hari kemarin ataupun hari ini. Lebih banyak yang negatif atau lebih banyak yang positif. Orang bilang kita hanya bisa memperbaiki yang salah kalau kita melakukan introspeksi diri. Kita baru tahu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik hari esok kalau kita bisa memperbaiki kesalahan kita di hari ini atau hari yang sudah berlalu, ya. Yang keenam, ritual of early awakening. Ini sesuai dengan hal yang saya lakukan, sesuai dengan ajaran Robin Sharma dalam bukunya The 5 AM Club. Saya bangun sudah jam 5 pagi setiap hari. Tapi jangan lupa yang terpenting, wake up with a big smile and a lot of positivity thoughts. Ya, mulailah hari Anda dengan baik, maka seluruh hari Anda akan juga berlanjutkan dengan hal yang baik. Mungkin untuk membantu, contoh, what would I do today if today is my last day on earth? Ya, misalnya hari ini adalah hari terakhir hidup saya. Apa yang akan saya lakukan? Mungkin memperbaiki hubungan yang buruk, memperbaiki hal-hal yang saya lakukan salah, berhubungan baik dengan keluarga, anak, orang tua, dan orang-orang terdekat tentunya, ya. Atau be positive to all surroundings, kan seperti itu. Yang ketujuh, kita masuk kepada ritual of music. Ya, ternyata dalam hidup ini kita memerlukan sebuah soundtrack, ya, soundtrack yang dimana kalau misalnya hari ini kita sedang feeling down, kita lagi feeling banyak problems, ada due dates, ada a lot of things gitu ya. Kita perlu ritual of music. Kita perlu mendengarkan sebuah lagu yang kalau kita dengarkan itu akan meningkatkan
hormon semangat kita ya, kita terpacu. Nah itu kayak wah kalau saya mendengarkan lagu ini itu memang lagu saya banget. Itu ritual of music ya. Dan yang kedelapan adalah ritual of spoken word. Ya, ritual of spoken word mungkin orang-orang marketing, top sales sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, yaitu seperti mantra yang apabila kita hari ini sedang ketakutan, sedang bimbang, sedang ragu, kita bisa berhenti sebentar, kita menuju toilet room, kemudian kita ambil sedikit air, kemudian kita tatap di kaca dan katakan kepada orang yang ada di dalam kaca, Anda orang yang luar biasa, Anda bersemangat, Anda confident, Anda percaya diri, you are a good person, you are strong, and things like that. All this positive thing, the ritual of spoken word, katakan kepada diri Anda bahwa Anda orang yang luar biasa, Anda orang yang bersemangat, dan itu juga akan memberikan adrenalin dan rasa kepercaya diri yang lebih lagi kepada diri Anda sendiri. Yang kesembilan yang namanya ritual of a congruent character. Ya, jadi ritual ini itu menuju kepada prinsip ya, bahwa kita harus memiliki prinsip. Kenapa? Karena pada waktu kita memiliki sebuah pemikiran itu akan berlanjut menjadi sebuah action, dan action itu akan menjadi habit atau kebiasaan, yang dimana habit tersebut akan menjadi karakter dasar kita, dan karakter dasar kita itulah yang nantinya akan membawa kita kepada destiny atau nasib. Dan itu semua dimulai dari pembentukan karakter dengan prinsip yang jelas ya, pemikiran yang tepat. Nah itu perlu dituliskan, namanya mission statement kita dalam hidup itu apa, sehingga semua pola pikir, semua tindakan, semua tindak tanduk kita akan berdasarkan prinsip dasar tersebut, bukan terhadap reaktif kita atau reaksi kita terhadap apa yang lingkungan berikan kepada kita. Jadi kita memiliki prinsip dasar, ritual of congruent character. Nah, yang terakhir adalah ritual of simplicity. Ritual of simplicity terdengar benar-benar simple, namun sebenarnya tidak sesimpel itu pada prakteknya. Banyak sekali di Indonesia ini kita yang terjebak kepada ketidaksimpelan. Ya, artinya kita menginginkan barang yang mewah, yang lebih bagus, lebih kelihatan trendy dan lain sebagainya. Padahal yang kita butuhkan dalam hidup sebenarnya ritual of simplicity. Live a simple life, focus on your priorities, atau bahasa lebih mudahnya needs over wants. Ya, kebanyakan orang wants, kemudian mereka overspending dan mereka terjebak dalam hal-hal yang mungkin mereka tidak inginkan. Oke, sekian untuk hari ini ritual for growing self leadership, 10 rituals yang baru saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Apabila ini benar-benar bermanfaat, boleh di subscribe YouTube saya, dan semoga bisa menginspirasi. Salam dahsyat buat teman-teman. Thank you, bye bye.